Hello guys, welcome back bersama gue Alvin Widanata. Kali ini gue akan Q&A ya buat teman-teman yang DM ke gue, dan gue langsung bacakan ya. Pertanyaan pertama, kapan ya kira-kira anakku bisa diberikan pelajaran musik atau les musik? Nah, jadi gini ya guys, kalau lu mau tahu kapan, sebenarnya pendidikan pertama itu berasal dari keluarga. Jadi artinya gini, sudah menjadi tugas seorang tua untuk merangsang anaknya secara musikal. Apa sih maksudnya? Ya semuanya yang berbau musik. Misalnya nonton konser, apalagi mungkin di mobil dikenalin, kalau lagi mungkin lagi pergi ke suatu tempat ya, mungkin disetelin beberapa lagu-lagu yang menurut lo baik buat anak lo gitu ya. Nah kalau gue sendiri, kalau berkaca dari kehidupan gue kasih denger anak-anak yang mungkin yang easy listening dulu ya, karena gue pemain jazz, jadi gue kasih jazz yang easy listening. Terus menurut gue ada lagu-lagu yang baik, yang pantas untuk anak-anak kenal, gue akan perkenalkan. Mau dari dangdut, pop, rock, jazz, semua aliran musik. Karena anak perlu tahu banyak guys. Nah terus gue berusaha untuk ngajak anak-anak gue juga ke festival musik untuk mereka nonton secara live atau kafe-kafe ya, baik itu pop, jazz, rock, apapun. Gue akan berusaha untuk nyediain waktu buat anak-anak gue, menstimulate mereka secara musikal supaya mereka kenal ritme, kenal bunyi-bunyiannya juga, kenal note dan sebagainya ya. Pengenalan itu akan menjadi memori buat si anak ya, sehingga pada saat anak belajar musik, anak tidak akan mengalami kesulitan baik secara ritme, nada. Mereka akan tahu tuh bahwa wah, mereka nyanyi atau mereka dengar nadanya kok nggak bener gitu dan sebagainya ya. Pertanyaan kedua, kenapa ya improv-ku nggak enak-enak padahal sudah latihan transcribe beberapa solo orang? Oke. Nah, kalau lu kerjaannya transcribe atau meniru solo orang, tanpa lu tahu dia pakai apa, scale apa, lu hanya membeo aja. Sama seperti waktu lu latih, mungkin kalau lu pernah piara burung kakatua ya, selamat pagi, dia akan ngomong selamat pagi meskipun sudah malam gitu ya. Artinya si burung itu mengikuti lu tanpa mengerti apa itu pagi, apa itu malam. Nah kita nggak akan mau seperti ini guys, gitu ya. Jadi kita harus mengikuti dengan pengertian. Ya, jadi kalau kita mau transcribe atau ngikutin solo orang, solonya misalnya Chick Corea atau Herbie Hancock, kita harus ngikutin itu dengan pengertian-pengertian. Misalnya dia pakai scale apa gitu. Dan kalau saran gue, jangan satu cerita full, mungkin beberapa lines aja, beberapa kalimat aja yang menurut gue menarik gitu ya. Ya, gue akan ikutin dan gue akan hafalin. Analisa paling penting. Supaya apa? Dengan menganalisa apa yang dia pakai pada kalimat itu, lu jadi bisa buat yang baru. Pertanyaan ketiga, bermusik kan harus pakai feeling yang utama. Apakah feeling yang utama? Oke, maksudnya gitu kali pertanyaannya. Bermusik kan harus memakai feeling. Apakah feeling yang utama? Oke, pertama, bermusik mesti pakai knowledge, ya, pengetahuan dulu pertama. Yang kedua, baru pelatihan. Yang ketiga, repetisi, pengulangan. Baru terjadi muscle memory yang keempat. Terakhir baru pakai feeling. Jadi nggak tiba-tiba langsung pakai feeling. Nah, buat teman-teman yang udah dengerin musik dari kecil ya, memang feelingnya akan terasah. Baik secara ritme, note akan terasah. Tapi tetap aja harus ada pengetahuan dulu. Lo harus tahu itu note apa, scale apa gitu kan, supaya lo bisa lebih berkembang lagi gitu. Pertanyaan keempat, gimana bisa improv spontan tapi enak? Ya, pertama, lu harus banyakin vocabnya dulu ya. Kalau ngomong-ngomong soal vocab itu bukan cerita ya, vocab hanya kata atau kalimat, satu kalimat. Misalnya stibab tudu pada dari. Nah, itu kan satu kalimat tuh ya. Atau stop tudu pada pidada. Nah, itu satu kalimat tuh guys. Nah, kalian itu harus kuasai itu dulu, lalu transpose di beberapa key, dan repetisi paling penting. Ulangin terus dari lambat sampai cepat. Setelah itu masukkan ke dalam harmoni. Jadi
bermain harmoni. Kalau gue piano ya, berarti kiri gue chord, kanan gue improvisasi seperti tadi. Masukin sampai nyaman gitu ya. Setelah itu baru ngomongin repetisi dan muscle memory gitu. Nah, untuk nyenakin cerita lu itu butuh waktu. Jadi hanya waktu yang menentukan, dan tiba-tiba klik, lu bisa bercerita dengan nyaman, bawel lagi gitu ya. Jadi harus sabar ya guys. Pertanyaan kelima. Kapan baiknya memutuskan untuk sekolah musik, baik di luar negeri maupun dalam negeri? Oke. Sebelum memutuskan untuk kalian untuk sekolah musik ya, secara formal ya. Pertama, lu harus bisa main dulu. Jadi jangan lu tidak bisa main, lu nggak bisa apa-apa, tiba-tiba lu mau berpikir bahwa dengan sekolah musik lu jadi bisa main musik. No. Kenapa? Karena di sekolah musik itu biasanya pengetahuan umum itu banyak banget guys. Akhirnya lu jadi salah fokus nanti. Kenapa? Karena begini, ada pengalaman gue ngajar, misalnya murid gue pertama kali mau performance nih. Tapi begitu, karena dia nggak terlalu bisa banget performance-nya, nggak terlalu bisa main banget gitu ya. Akhirnya di tengah jalan dia berubah haluan tuh guys, pada saat dia kuliah. Nah kenapa? Itu karena memang sebelum kuliah, dia benar-benar setengah-setengah, belajarnya pun setengah-setengah, semua serba setengah-setengah. Akhirnya berantakan semua, nggak jadi apa-apa. Saran gua, pertama, yang namanya kita musik ya, kita bermusik ya, kan musik kan bisa aja secara mungkin autodidak ya istilahnya ya, belajar sendiri gitu dan sebagainya. Pertama lu gali dulu kemampuan lu gitu, lu asah dulu kemampuan lu secara baik sehingga lu tahu goalnya buat lu apa. Setelah itu baru lu sekolah. Pilih sekolah yang sangat sesuai dengan goal lu untuk lu capai. Kenapa? Karena pada saat lu jadi pemain, materi-materi yang diberikan di sekolah kan tersusun jauh lebih rapi. Nah, lu jadi bisa benar-benar belajar secara rapih di sana. Dan lu nggak lepas dari goal lu gitu loh. Dari awal sampai akhir. Pertanyaan ke-6. Bisakah belajar improv jazz dari YouTube aja? Bukan nggak bisa, mungkin lu bisa ngikutin aja, lu mungkin bisa selidikin, mungkin bisa terjadi. Tapi juga bisa misinformasi juga. Jadi 50-50. Apakah lu di jalan yang benar atau tersesat? Kenapa? Karena komunikasi dua arah itu nggak terjadi gitu loh. Jadi antara guru murid, jadi lu nggak dapat jawaban segera. Ya mungkin segera, mungkin. Tapi seberapa lama segeranya itu? Gua nggak tahu, cuman yang jelas. Kalau lu bener-bener haus pengen belajar, lu tiba-tiba lu mungkin nanya di YouTube dan orang nggak balas-balas, ya udah, lu akan menggantung, lu jadi nggak tahu, jadi misunderstanding kan, jadi sesat gitu. Itu yang nggak diinginkan sama semua orang. Sehingga lu belajar kayaknya muter-muter gitu. Padahal kalau lu belajar dengan orang yang tepat, pengajar yang tepat, lu bisa langkah maju dengan lebih cepat. Pertanyaan berikutnya ya, kalau belajar jazz mulai dari chord atau scale dulu? Ya scale dong, kan chord terbentuk dari scale sama interval-intervalnya. Ya scale dulu, kayak alfabet dulu aja, A, B, C, D, E, F, G. Ya itu dulu baru kata-kata. Itu Anda harus tahu dulu chord itu apa. Chord atau harmoni itu adalah dua not atau lebih yang dimainkan secara berbarengan. Nah, dua not atau lebih ini kan diambil dari scale gitu, ya. Agar materi improvisasi bisa maksimal ketika improv secara spontan, waduh susah nih. Ya apa yang harus dilakukan? Karena pada kenyataannya kalau improv paling yang terpakai 10-20% materi yang dipelajari. Ya misalnya gini, lu lagi pelajarin broken chord, dimini scale atau apalah itu altered scale segala macam, blues scale dan segala macam. Tiba-tiba begitu pada saat improvisasi paling ya blues aja yang keluar gitu kan, spontannya. Nah, gimana caranya supaya semuanya bisa keluar dengan maksimal? Saran gue adalah, lu belajar untuk nulis improvisasi lu sendiri. Misalnya lagu apa? Misalnya lagu All of Me. Ya udah, lu tulis improvisasi lu sendiri dan lu konsepin, oh lu mau pakai scale ini sesuai dan lu tulis. Nah, nggak apa-apa kalau seandainya improvisasi lu masih jelek, tapi at least lu udah berusaha untuk menggunakan semua scale lu secara tertulis. Nah, kalau udah kayak begitu, ya tinggal lu day by day, lu coba mainin, ada yang aneh nggak dari cerita lu? Ya perbaiki dari situ.
Dan kalau seandainya semakin hari semakin enak, ya sekali lagi ya guys, bahwa banyak not belum tentu enak ya. Bahkan sedikit not bisa jadi lebih efektif untuk lu membuat lagu. Ingetin, improvisasi itu sama seperti lu membuat lagu. Jadi improvisasi sama dengan buat lagu. Artinya jangan bergeser maknanya. Nah, bisa nggak, pertanyaan gue adalah, bisa nggak lu buat lagu yang enak dari scale yang lu pelajarin? Nah, kalau lu tulis, lu jadi tahu lu salah di mana, bagian yang nggak enaknya di mana. Dan lu bisa main berulang, supaya itu adalah track record lu belajar. Oke, solo gue kok nggak enak ya? Atau solo gue kok udah enak ya, lumayan ya? Gitu. Dan yang terakhir, paling penting adalah setelah lu mainin, lu rekam. Jadi lu bisa dengar, oke, ternyata solo gue udah jauh lebih baik nih daripada yang kemarin, gitu misalnya. Ya. Oke guys, sekian dulu Q&A-nya. Mudah-mudahan apa yang kalian tanyakan bisa mendapat jawaban yang maksimal dari gue, dan tetap terus belajar, jangan menyerah. Kalau Anda berusaha keras, gue percaya Anda akan lebih dekat ke goal Anda. Ya, sekian dulu dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube gue. Thank you.